Oke, sama-sama. Oke, jadi seperti itu ya, contohnya saja dibuat koneksi. Nah, nanti ketika nah ini seperti membuka tabel saja, membuka tabel caranya seperti ini. Nah, misal ini RS jabatannya saya hilangkan nih, saya ganti RS saja misalnya ya. Misal saya ganti RS saja. Saya tambahkan di sini, koma, RS S new atau db titik di code set. Sorry, new-nya kayaknya nggak perlu deh. Nah, seperti ini. Nah, efeknya ke mana? Efeknya ketika saya jalankan, nah pasti akan muncul seperti ini ya. Buka RS. Nah, ini minta kejelasan lagi. Buka RS ketika saya spasi. Oke, statement key-nya saya buat ini ya. Nah, RS atau DB-nya, misal saya ketik RS jabatan. Oke, ketika saya jalankan, nah jadinya seperti ini. Akhirnya bisa saya gunakan. Makanya seperti yang saya sampaikan, penyampaiannya sebenarnya bisa berbeda-beda ya, tapi sebenarnya tujuannya itu sama. Tujuannya itu saya mau menampilkan eh, tabel jabatan di form 1 misalnya. Caranya bagaimana? Nah, bisa menggunakan seperti ini atau tidak usah nih RS-nya langsung saya sampaikan RS jabatan. Nah, itu juga bisa. Otomatis karena di sini saya ganti lagi, berarti di form 1 untuk buka RS-nya itu RS jabatannya saya hilangkan di sini. Gitu ya. Ketika saya buka, nah kayak gitu ya. Jadi harus saling terkoneksi ya atau saling match ya antara yang kamu tulis di modul seperti apa dengan yang kamu panggil di form seperti apa ya kayak gitu. Oke, mungkin coba kalian pahami ya nanti ya. Oke, karena di sini juga waktunya lumayan mepet ya. Jadi saya coba untuk tambahkan penjelasan selanjutnya berkaitan dengan tombol ubah dan tombol simpan ya. Tombol hapus ya. Namun sebelumnya akan saya create dulu menampilkan data ke text box ya. Jadi untuk menampilkan data ke text box, event yang kita lakukan adalah memilih salah satu data yang ada di data grid ini ya. Otomatis ketika kita klik misalnya baris pertama atau baris kedua, harapan kita adalah kode jabatan dan nama jabatan itu muncul isi ya di situ ya. Jadi ketika kita klik nih, diklik yang baris pertama atau baris yang kedua, nah data J002 dan sopir itu akan muncul di kode jabatan dan nama jabatan di text box ya. Gitu. Oke, caranya seperti apa? Caranya kita double klik dulu data grid-nya, kemudian di sini event-nya atau prosedurnya ya kita ganti dari klik menjadi throttle change. Nah, lebih baik kalian mencari prosedur atau event di sini ya, di combo box-nya ini ya. Karena kalau kalian menulis sendiri takutnya itu ada kesalahan ya. Jadi kesalahan terkait dengan mungkin ada huruf yang belum tercetak ya, kayak gitu. Nah, kemudian destinasinya di mana? Destinasinya adalah di teks 1 ya. Teks 1 dan teks 2. Oke, misal nih saya tulis dulu destinasinya. Jadi tujuan kita adalah menampilkan data di sini ya. Nah, kemudian nanti kita akan menggunakan function ya. Functionnya nanti akan kita tempatkan di modul. Functionnya adalah tampil data jabatan misalnya. Tampil data jabatan. Ini juga tampil data jabatan. Pakai underscore ya, jangan di spasi.
Soalnya kalau di spasi rentan debug ya, atau rentan salah ya di situ ya. Tahu saya kalau untuk menulis kode program atau codingan itu orang IT itu tidak perlu menambahkan spasi ya di situ ya. Cuma kita supaya mudah untuk dibaca, kita tambahkan underscore untuk memisahkan antar kata itu ya. Oke, di sini kita tambahkan field field tabel jabatan ya. Jadi field tabel jabatan silakan kalian hafalkan ya, atau bisa juga kalian melihatnya itu di akses. Akses kalian buka lagi. Nah, kalau di sini saya melihatnya di tombol simpan. Jadi di tombol simpan ini kan sudah ada jabatan KD sama jabatan MN. Sudah berarti saya tulis jabatan KD sama jabatan NN. Oke, jangan lupa ketik duanya ya. Jabatan NN. Oke, seperti ini. Nah, kita harus membuat function nih di modul ya. Otomatis ketika membuat function tampil data jabatan itu harus kita copy supaya kita tidak salah juga ya dalam menuliskan functionnya nanti. Oke, kita ke modul sekarang. Di modul kita tuliskan public function. Public ini berarti berlaku untuk keseluruhan ya maksudnya. Public function tampil data jabatan. Nah, di sini kita tambahkan kayaknya nggak usah ya, cuma ini saja. Sebentar, saya mau ingat-ingat dulu. RS jabatan. Oh ya, kayak gini kayaknya. Jadi tidak perlu diisi ya di sini ya. Cuma kita perlu menunjuk nama RS-nya saja di sini. Soalnya ini kaitannya dengan sumber ya. Sumbernya dari RS jabatan ya yang akan kita tampilkan ke text box. Oke, kita coba untuk menjalankan. Oke, sudah berjalan ya di sini ya. Berarti dari sini bisa kita edit. Misalnya sopir ini kita tambahkan sopir 1 misalnya identitasnya. Sopir 1 kemudian kita klik ubah. Nah, karena di sini aktivitasnya itu masih belum kita tambahkan atau prosedurnya belum kita tambahkan. Nah, mereka tidak merubah apapun ya di data grid-nya ya atau di RS jabatannya. Jadi kita harus tambahkan terlebih dahulu karena tadi kita cuma menambahkan tampil data saja ya. Nah, di sini kita double klik tombol ubahnya. Kita double klik dan kita tuliskan tombol ubah ya. Oke, tombol ubah. Kemudian di modulnya saya tambahkan, nah ini saya mengikuti ini ya untuk kode programnya ya. Nah ini saya tambahkan dulu, simpannya saya ubah menjadi ubah tabel ya. Nah ini var query ini kaitannya dengan statement key ya, Q ya. NMRS ini sebenarnya bisa kita ganti dengan RS jabatan secara langsung. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, bisa saya menggunakan NMRS, bisa ini saya hapus, kemudian di sini saya tulis RS jabatan. Ya, di sini sama saja RS jabatan. Ya, seperti itu ya. Oke, mungkin karena di sini saya menggunakan kode program yang seperti ini, saya mengikuti yang sebelumnya ya mungkin ya. Oke, kita ke formnya lagi. Di formnya lagi perlu kita tambahkan seperti ini ya, sub tombol simpan. Nah, berarti kita membuat sub tombol ubah ya. Sub tombol ubah. Oke.
Kalau saya pribadi di sini, saya langsung copy ya. Saya langsung copy. Nah, soalnya untuk ubah sama simpan itu kode programnya hampir mirip ya. Tinggal ada penggantian saja sih di sini. Insert into diganti update. Update jabatan. Kemudian yang kita ganti itu adalah jabatan MM ya. Yang kita update adalah jabatan MM. Sumbernya adalah dari apa yang diisikan di teks 2 ya. Kemudian untuk menentukan letaknya, letak yang kita ubah itu menyesuaikan dengan jabatan kode. Ya, karena kalau tidak seperti ini, yang kita tampilkan itu adalah data pertama misalnya. Bisa jadi nanti yang terubah itu data kedua ya ketika kita klik ubah. Ya, jadi antara tampil dengan ubah sebenarnya tidak ini ya, tidak nyambung ya. Eh, tampil itu sendiri ketika tampil sudah selesai, tapi kita membuat tombol ubahnya itu berbeda. Maksud saya untuk barisnya ya, nanti bisa berbeda isinya ya kayak gitu. Nah, di sini untuk tombol ubahnya atau statement key-nya seperti ini ya. Kalau ini kayaknya sama deh. Di semester lalu juga sama seperti ini ya. Iqbal menyampaikan. Nah, yang berbeda mungkin di sininya, karena di sini saya menggunakan ubah tabel ya tadi ya. Ini adalah apa namanya yang ada di modul ubah tabel. Ini ya, ubah tabel, kemudian statement Q sama nama RS jabatan. Tadi kalau kita lihat lagi, ya ini ya, ubah tabel. Ya, saya nulis ini ya, pertama ya, ubah tabel. Var query-nya dari Q, dari statement key ini, kemudian koma NMRS adalah nama RS-nya ya. Di sini nama RS-nya adalah RS jabatan. Kemudian statement Q-nya seperti ini. Oke. Kalau sudah, jangan lupa untuk selalu disimpan terlebih dahulu sebelum menjalankan testing ya, programnya berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidak. Oke, misal di sini sopirnya saya tambahkan identitasnya sopir 1. Kemudian saya klik ubah. Oke, di sini sudah muncul ya perubahannya. Jadi menjadi J002-nya menjadi sopir 1, bukan lagi sopir saja. Ya, kayak gitu. Oke, itu untuk tombol ubah. Supaya ada message box-nya tinggal kalian tambahkan ya di sini ya. Jadi message box-nya bisa ditambahkan nih supaya ada semacam konfirmasi dulu ya. Takutnya yang diubah itu salah misalnya. Apakah data akan diubah? Oke, kalau misal kita tekan tombol yes, berarti kita menjalankan ini ya. Hasilnya adalah ini. Maksudnya aktivitasnya dilanjutkan. Tapi kalau misalnya tidak, nah ini kebetulan tidak saya sampaikan ya. Kalau ternyata mau disampaikan, tekan tombol no misalnya ya. Berarti akan ada message box lagi misalnya. Message box data tidak diubah. Oke, buttonnya di sini misal ada criticalnya plus oke only misalnya. Terus title-nya adalah warning ya misalnya ya. Oke, seperti ini.
Kalau misal kalian tidak mau menyampaikan tombol no-nya itu akan muncul aktivitas seperti apa, langsung ditulis and if saja, sama seperti tombol simpan seperti di atas. Ya. Oke, misal di sini saya jalankan sopir 1, saya ganti sopir 2, saya klik ubah. Nah, di sini muncul konfirmasi, misal saya klik no. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, ini title-nya atau judulnya. Tadi ini adalah penyampaian pesannya ya. Oke, berarti datanya tidak saya ubah ya, kayak gitu. Kalau saya klik OK, nah berarti tidak merubah di data grid-nya. Oke, kurang lebihnya begitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke tombol hapus. Sorry ya, kalau agak cepat nanti tinggal kalian lihat lagi di videonya. Untuk tombol hapus, saya tuliskan di sini tombol hapus. Nah, untuk tombol hapus di sini langsung ya mungkin ya. Langsung saya tuliskan di modul seluruhnya. Jadi public sub tombol hapus ada kodenya ya di sini ya. Jadi saya membuat statement Q nih. Jadi tidak saya gunakan apa namanya rs delete itu enggak ya. Tapi saya menggunakan statement Q sama seperti simpan dan ubah. Q sama dengan delete from tabel jabatan. Sebentar saya cek nama tabelnya. Salah, Rek. Oke, T jabatan ya, nama tabelnya. Delete from T jabatan where jabatan KD sama dengan petik 1, petik 2, spasi, dan spasi KD. Jadi maksudnya adalah hapuslah ya, hapuslah dari tabel jabatan yang di mana kodenya itu sama dengan kode yang kita tuliskan di text box 1 atau kode yang sama muncul di text box 1 ya. Jadi kalau misal munculnya itu untuk jabatan sendiri, misal di sini J002 ya yang ada di teks 1 ya, maka yang akan terhapus adalah sopir 1. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Di sini jangan lupa untuk menjalankannya koneksi titik execute Q, kemudian jangan lupa RS jabatannya harus di refresh ya tampilannya. Oke, di sini kita perlu untuk sebenarnya di sini kita membuat tombolnya adalah tombol hapus saja ya. Berarti tidak perlu menambahkan variabel KD di sini. Langsung kita tunjuk teks satunya. Oke, kita jalankan. Oke, muncul ya. Kemudian kita klik hapus. Tuh, kok nggak ada efek. Berarti ada yang salah, Rek, di sini. Yang salah itu di mananya? Coba kalian cek di formnya terlebih dahulu. Bentar. Kalau di formnya kita cuma membuat ini ya, tombol hapus ya, berarti tidak ada masalah. Bermasalahnya di modul. Nah, di sini kalau kita menulisnya di modul, teks 1 ini harus kita jelaskan. Letaknya itu ada di mana sih teks 1? Oh, teks 1 yang ada di form 1. Nah, makanya di sini kita harus kasih penjelasan. Nah, karena di sini formnya hanya terbentuk satu form saja, sebenarnya tidak ada masalah ya. Makanya tadi tidak berefek apapun ya. Tapi kalau misalnya formnya ada 2, ada 3, 4, dan seterusnya, maka itu akan menjadi masalah.
Ya, kayak gitu. Nah, ini misal kita jalankan lagi, kita hapus. Oke, di sini sudah nggak ada ya, kayak gitu. Nah, kalian mau membuat if juga itu tidak masalah ya di sini ya. Jadi membuat if-nya, jadi membuat if-nya bisa di modul, bisa juga di form. Ya, kalau di form berarti kalian harus membuat statement-nya itu di ini ya, di antara tombol hapus ini ya. Tapi kalau di modul ya sama sih, di antara Q sampai dengan require. Jadi if sama end if-nya ya. If-nya di sini, kemudian end if-nya di setelahnya require. Ya, seperti ini ya kurang lebihnya. Oke, karena tadi message box sudah saya sampaikan di tombol ubah ya. Jadi coba kalian create juga ya nanti. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan kalian coba ya. Ini kebetulan masih satu form, insya Allah nanti akan saya lengkapi ya untuk form-form yang lainnya sehingga transaksi untuk sewa menyewanya ya, sewa menyewanya itu bisa kita jelaskan ya, kayak gitu. Oke, di setiap awal pertemuan nanti kita coba akan untuk melakukan pengecekan sama seperti yang saya lakukan tadi. Jadi dipersiapkan ya, soalnya di kurikulum terbaru ini kita harus ada pengecekan nilai atau pengambilan nilai ya pada setiap pertemuan kayak gitu. Ya kurang lebihnya begitu ya. Karena sebenarnya tambah tahun tambah susah ya untuk bersekolah itu ya kayak gitu. Jadi supaya gimana sih cara kita untuk menyeleksi mahasiswa itu supaya kita tahu mahasiswa yang benar-benar bisa sama yang kurang bisa itu yang mana. Sebenarnya bukan kurang bisa sih, tepatnya adalah males ya biasanya ya. Karena males itu akhirnya kalian tidak mengerjakan. Sebenarnya kalian itu bisa semua. Kemampuan kalian itu sama. Kalian bisa untuk mengikuti atau mengerjakan mata kuliah Visual Basic atau Applikom BIS 4 ya. Tetapi ya tinggal kemauan sih sama semangatnya ya kayak gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan kalian create ya untuk tabel, tombol selanjutnya, yaitu tombol itu tadi yang saya jelaskan, tombol ubah sama hapus serta tampil datanya ya. Nanti akan kita cek lagi hari Senin ya, kayak gitu. Oke, sekian. Pak, mohon maaf Pak, izin bertanya. Mm-mm. Kan kalau menurut saya yang di formnya itu kan kemarin dari kami itu membuatnya itu komponen-komponennya itu kan sesuai yang ada dijelaskan oleh Pak Andi waktu pertemuan kedua ya Pak. Nah Ya, tapi kalau menurut saya itu kan ada beberapa kayak komponen yang kurang lah. Itu kalau samanya ditambahkan sendiri sesuai pekerjaan kami beda dengan teman lainnya itu apakah boleh ya Pak? boleh. Jadi kalau kalian sudah mempunyai apa namanya pemikiran ya, misal nih sederhananya sama yang seperti yang tadi, misal menjabat. Menjabat itu saya ngambilnya itu dari tabel jabatan sama tabel karyawan karena di situ kan ada kode jabatan sama kode karyawan. Nah, otomatis eh, inputannya atau pengambilannya itu jangan menggunakan text box tapi menggunakan combo box karena rencananya ini akan saya linkkan Pak kayak gitu. Nah, sementara karena untuk materi apa namanya untuk mengelingkan kode jabatan ke tabel menjabat itu kami belum dapatkan. Ini belum bisa kita jalankan. Mungkin bisa disampaikan kayak gitu. Atau kalian mau menggunakan kode program yang sebelumnya, it's okay lah menurut saya. Ya, kayak gitu ya. Cuma di semester ini sebenarnya yang saya tekankan atau yang kami tekankan itu
adalah di pemahaman alur ya mungkin ya, sama pendetailan dari proses bisnis ya kayak gitu. Jadi penekanannya ada di situ. Nah, ini sebelum kita melangkah ke manufaktur, kita coba bedah dulu nih di perusahaan jasa, itu pendetailannya seperti apa. Nah, kita bahas sewa kendaraan saja sudah sebanyak ini ya. Belum lagi nanti kalau tour sama travelnya. Nah, itu mungkin bisa agak puyeng lagi ya, karena di situ ada paket wisata nih misalnya 5 hari misalnya, 5 hari 5 malam ya. Nah, di situ kan ada penginapan, kemudian ada makannya juga, kemudian ada tiket wisata. Nah, itu bakalan agak kompleks ya sepertinya ya. Kalau untuk sewa kendaraan menurut saya masih mudah ya menurut saya kayak gitu. Oke, jadi begitu Mbak. Kalau misalnya mau ditambahkan seperti Mbak Harin ya tadi ya, kayaknya ada loginnya tadi ya, sama tadi Mbak Rika juga ada loginnya. It's okay kalau misalnya mau menambahkan itu. Tapi untuk pengecekan di awal mungkin dijalankan langsung ke menu utama dulu. Loginnya kalau sudah selesai semuanya, mungkin login bisa dimunculkan. Ya, kayak gitu. Oke? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Mbak Nadia. Oke, mungkin itu saja. Silakan nanti disampaikan ya, kalau misalnya ada pertanyaan, monggo disampaikan di luar kelas ini nggak apa-apa sih. Kalau lebih baik juga di awal ya, sebelum saya melakukan pengecekan atau pengajar melakukan pengecekan terhadap pengerjaan kalian, itu silakan kalian tanyakan terlebih dahulu. Oke, menurut saya. Ya. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih atas kehadiran kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.